Bagaimana sebenarnya murid belajar IPA? Apakah dengan mendengar penjelasan, membaca buku dan menghafal konsep? Atau justru ketika mereka mengamati, bertanya, mencoba, menemukan kesalahan, lalu membangun pemahamannya sendiri? Bagi saya, pembelajaran IPA adalah tentang memberi ruang agar proses itu benar-benar terjadi. Karena itu, dalam pembelajaran IPA, saya berusaha memberikan kesempatan kepada murid untuk mengalami konsep secara langsung. Salah satunya melalui praktikum. Murid tidak hanya menerima informasi, tetapi melakukan pengamatan, menggunakan alat, mengumpulkan data, membandingkan hasil, dan mencoba menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang mereka peroleh. Bagi saya, praktikum bukan hanya tentang mengikuti prosedur. Hal yang lebih penting justru ketika murid mulai bertanya, mengapa hasilnya seperti ini? Dan apa hubungannya hasil percobaan ini dengan konsep yang sedang dipelajari? Pembelajaran mendalam juga berarti memberi ruang kepada murid untuk berpikir lebih jauh dari sekedar menemukan jawaban yang benar. Karena itu, saya berusaha menggunakan pertanyaan yang mendorong untuk menghubungkan konsep dengan kehidupan. Tidak sekedar apa yang terjadi, tetapi juga apa dampaknya bagi manusia dan lingkungan, atau apa yang seharusnya kita lakukan setelah memahami hal tersebut. Pernyataan seperti ini membantu murid melihat sains bukan hanya sebagai kumpulan fakta, tetapi sebagai cara untuk memahami kehidupan dan mengambil keputusan dengan bijak. Namun, tidak semua konsep IPA dapat diamati secara langsung. Ada proses yang terjadi di dalam tubuh, ada objek yang terlalu kecil, ada fenomena yang terlalu jauh. Pada kondisi seperti ini, teknologi dapat membantu. Saya memanfaatkan papan interaktif digital, video, simulasi, dan visualisasi 3 dimensi untuk membantu murid melihat konsep yang sebelumnya abstrak menjadi lebih konkret. Bagi saya, teknologi bukan tujuan pembelajaran. Teknologi digunakan ketika benar-benar membantu murid memahami sesuatu dengan lebih baik. Teknologi juga tidak bisa menggantikan proses berpikir murid. Murid tetap menjadi pelaku utama dalam pembelajaran. Mereka membuat prediksi, mencoba, berdiskusi, menyampaikan pendapat, melakukan kesalahan, dan memperbaiki pemahamannya. Peran guru bukan hanya menjelaskan, tetapi juga membantu murid menghubungkan pengalaman yang mereka lakukan dengan konsep ilmiah yang sedang dipelajari. Selama proses tersebut, asesmen juga menjadi bagian dari pembelajaran. Respon murid dalam diskusi, hasil praktikum, lembar kerja, pertanyaan lisan maupun aktivitas digital membantu saya melihat bagian mana yang masih perlu diperkuat. Dengan demikian, asesmen tidak hanya digunakan untuk memberikan nilai, tetapi juga memberi dasar untuk memperbaiki proses belajar berikutnya. Dari proses ini, saya semakin memahami bahwa pembelajaran mendalam tidak berarti seluruh kegiatan harus menggunakan teknologi. Ada konsep yang lebih baik dipahami melalui praktikum. Ada saat ketika murid membutuhkan diskusi. Ada saat mereka perlu membaca, menulis, atau berpikir secara tenang. Dan ada saat ketika teknologi memberikan pengalaman belajar yang tidak dapat diperoleh melalui media biasa. Karena itu, sebelum memilih metode atau teknologi, saya perlu kembali pada satu pertanyaan. Apa yang perlu dipahami murid? Dan pengalaman belajar seperti apa yang paling membantu mereka memahaminya? Bagi saya, pembelajaran mendalam dalam IPA terjadi ketika murid tidak hanya mengetahui, tetapi juga mengalami, memahami, menghubungkan, menerapkan, dan merefleksikan apa yang mereka pelajari. Kadang melalui sebuah eksperimen, kadang melalui sebuah pertanyaan, dan kadang teknologi membantu mereka membuka sesuatu yang sebelumnya tidak dapat mereka lihat. Pada akhirnya, semuanya memiliki tujuan yang sama, membantu murid benar-benar memahami sains dan menemukan maknanya dalam kehidupan.